Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan sebuah video yang begitu luar biasa tentang kesaksian seorang murtadin yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia pulang dari umroh, dia berjumpa dengan Tuhan dan dia memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah kisah kesaksiannya? Seperti apakah perjalanannya sehingga dia memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus? Kita saksikan bersama-sama. Buat semuanya, selamat malam. Assalamualaikum buat yang dari Islam. Salam kenal dari saya, Haji Watma. Mau bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf telah memberikan kesempatan dan waktu buat saya untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di saat saya belum mengenal Tuhan dan sesudahnya juga tantangan, rintangan, juga mujizat Tuhan. Mau kami bersaksi agar kita saling diberkati. Sebelumnya saya Islam yang taat, walaupun mungkin saya Islamnya bukan Islam radikal yang biasa-biasa aja, tapi saya taat, tak pernah tinggal sholat. Itu waktu dulu sebelum saya berangkat haji itu, mertua saya yang ngajarin saya ke masjid juga suami saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya berangkat dengan ibadah haji yang kelima, ya rukun iman yang kelima. Saya naik haji, kalau nggak salah tahun 2001. Saya berangkat haji dan sampai di sana saya melakukan apa yang sudah dituliskan di kitab Quran, yaitu muterin Ka'bah dan balang jumroh dan sebagainya. Gitu. Dan dari situ setelah selesai saya hajian, singkat cerita saya selesai hajian, sudah muter-muter mengelilingi Ka'bah yang labaik Allahumma labaik itu, dan yang balang lempar jumroh itu lempar setan. Bagi mereka waktu itu kan lempar setan balang jumroh itu sudah semua sudah saya lakukan waktu itu, dan selesailah haji. Waktu itu kan kita udah waktunya pulang ke Indonesia karena kami bertemu ada seseorang dari Jawa ya, sebelahan penginapan gitu. Dia cerita gitu, mungkin dia ex Saudi yang udah pengalaman gitu. Kalau Mbak mau gitu, biar nggak rugi, kita udah banyak keluar uang nih gitu. Kalau mau ada peluang, kalau mau kerja gitu, ntar saya kasih tahu maktab amal gitu, kata Mbak itu waktu itu. Karena udah agak lama, aku agak lupa namanya Mbaknya itu. Akhirnya saya pikir, akhirnya iya juga kali ya. Akhirnya saya mencoba dan carikanlah maktab amal. Dan di situ kebetulan ada peluang dari maktab amal itu untuk bekerja. Nah saya, alhamdulillah puji Tuhan, waktu itu dipertemukan dengan seorang yang membutuhkan saya untuk merawat orang tua di sana. Jadi saya itu merawat orang tua yang sudah jompo. Dan anaknya 5 waktu itu. Masih kecil-kecil ya, ada SD, ada SMP, ada SMA kalau di sini. Dan saya sudah di Arab itu ngerti bahasa Arab pun dari anak-anak mereka yang kecil, karena kalau sama anak kecil saya nggak malu nanya ini apa, sehingga saya ya mengertilah bahasa Arab daerah gitu, bahasa Arab baladiyah gitu. Dari situ saya belajar dari mereka dan saya melihat perbandingan antara Islam di Indonesia dan Islam di Arab. Waktu itu saya berpikir kalau Islam di Arab kan, kalau Islam kan datang agama Islam dari Arab, mungkin ini lebih nyantri, lebih alim gitu ya. Tapi ternyata di Arab itu sangat berbeda. Jadi di Indonesia itu terlalu disiplin. Kalau habis sholat harus ada sholat ini, sholat itu kan, sholat sholat sunnah, terus doa sampai yang pakai tasbih, hitung nyebut nama Allah gitu pakai tasbih gitu. Kalau di sini kan begitu. Terus doa buat sholawat Nabi juga kan. Tapi kalau di Arab justru saya lihat kok kalau di Arab sepertinya kayak biasa aja gitu, nggak seperti ketat banget dalam ibadahnya pun. Jadi udah sholat halas, sorry udah digaten halas. Jadi kalau saya tuh sholat 2 menit udah cukup katanya gitu. Terus jadi sholat pun mereka bisa didobel gitu Pak, di jam misalnya maghrib sama isya gitu kan. Kalau di Indonesia kan nggak boleh kalau kita nggak keluar jauh dari rumah gitu kan.
kalau di sana seperti apa ya, kayak seperti nggak disiplin, maksudnya udahlah kita lagi nonton bola misalnya senang, nanti aja lah sekalian maghrib sama isya gitu. Di sana tuh seperti itu, tapi saya cuma dalam hati aja gitu. Dan saya pikir pun di Arab itu di sana tuh saya pikir juga perempuan-perempuan itu mar'ah hurma gitu. Kalau di sana kan mar'ah hurma gitu. Apa tuh jadi pakainya itu anu apa ya, kayak di sini gitu, anu alim nyantri gitu kan, yang tertutup gitu. Mereka tertutup kalau keluar, cuman kalau di luar di rumah juga mereka nggak pakai kerudung gitu kalau orang sana. Ya bikin saya melebihin dari Islam-Islam yang di Indonesia gitu. Ada waktu yang pernah saya lihat juga, mereka nggak pernah ada tuh sholat taraweh yang seperti di sini berbondong-bondong gitu. Jadi mereka masing-masing aja di rumah gitu, seitunya. Jadi begitu ketat seperti yang Indonesia yang saya lihat. Padahal Islam itu kan katanya datangnya dari Arab, tapi mereka sepertinya ya biasa aja, nggak begitu taat kayak di sini, harus ini harus itu gitu. Yang saya lihat selama hampir 2 tahun lebih gitu saya di sana. Terus lagi pada waktu apa tuh ada pengantin gitu. Kalau di sana kan arus gitu, ada arus di wedding gitu. Sedangkan diajak juga ada. Saya kaget ya di sana itu si perempuan-perempuan itu yang pengiringnya itu melebihi artis dan dananya itu pakai UC roknya selutut, terus mereka joget-joget gitu kan. Memang ruangannya beda, ruangan perempuan sama ruangan laki-laki berbeda, tapi mereka berjoget-joget ria gitu. Oh, kirain saya nggak begitu gitu, nggak kayak muslim di sini kan, nggak kayak gitu kali joget-joget. Jadi sana itu dandannya melebihi artis karena mereka juga orang berada kan. Dari pagi sampai sore itu ke salon, sampai dandannya melebihi artis lah, pakai sepatu hak tinggi, terus pakai sampai itu rok di atas lutut. Mereka tuh semua berjoget Pak, berjoget gitu dalam waktu pengantinan itu. Gitu, jadi agak agak gimana ya? Kalau di sini kayaknya ini banget, kayaknya disiplin banget, gak boleh ini, gak boleh itu, harus semua tertutup. Ternyata yang di sana sendiri mereka seperti itu gitu. Tapi saya cuma dalam hati gitu doang. Terus ada juga apa tuh, saya waktu itu kan belum kenal Tuhan tuh Pak. Tapi setiap makan siang itu majikan saya itu Pak, setiap makan siang tuh kan ngumpul, kalau orang Arab itu ngumpul makan siang gitu. Terus ada setelah makan minum teh gitu. Kalau sana kan sirup syai, sirup gahwa gitu sampai selesai berjam-jam di situ. Mereka itu yang ditonton Joyce Meyer gitu Pak. Tapi saya waktu itu belum ngerti gitu dia gitu kan, belum tahu Joyce Meyer itu. Cuman saya agak ngertinya dikit karena ada anaknya yang satu yang paling gede, waktu itu kan SMA, dia Muhammad namanya. Itu sama mamanya protes gitu. Les umi sawi kida ente اليوم اذا انت في كذا لازم شوف هذا مرأة، لازم شوف هذه مرأة في تلفزيون، هذه kafir umi. Balik itu ruh nar jahanam gitu kita kan. Kalau bahasa kita itu, aku setiap hari setiap makan siang harus melihat perempuan itu di TV gitu. Itu kan orang Kristen gitu, Masihiyah gitu. Badan ente si Masihiyah, ente kafir, badan ente ruh nar jahanam gitu kata Muhammad. Terus mamanya itu jawab gini, ma'ale ana hub hade marah, ida marah hade kalam ana filgar barit galbi filgal hayati gitu kan, filgal ras gitu. Jadi saya kalau mendengar orang ini, hati saya adem, hidup saya tenang, terus kepala saya juga dingin gitu. Ma'ale ida mahab ma'ale lah kan sufidente gitu. Subhada ente fi sah ente fil Makkah hade sawihar ala galbi gitu. Itu ala kefi gitu kan. Jadi dia ada perdebatan antara anaknya, tapi saya udah agak ngerti bahasa itu. Jadi kata mamanya itu, daripada saya lihat Syekh itu yang di Mekah itu, saya nggak suka, itu bikin hati saya panas, saya lebih suka yang ini gitu. Terserah kalau kamu nggak mau gabung sini ya nggak masalah, itu saya suka gitu. Itu saya situ. Saya waktu itu belum mengerti belum mengenal Tuhan waktu itu kan, saya di berangkat itu. Dan cuma saya simpan di hati gitu. Setiap hari pasti yang dilihat Joyce Meyer itu makin saya itu. Dan singkat cerita saya pulang pun ke Indonesia. Ternyata pulang pun saya ada terkejut juga, sebab saya pulang suami saya sudah, yang dulunya suka ya gitu, sudah sholat doa wiridan gitu kan, ada sholat sunat macam-macam gitu, pakai sarung, pakai kopiah. Terus setelah saya pulang tuh nggak begitu lagi gitu, nggak sholat, nggak kelihatan sholat lagi. Saya waktu itu belum bertanya gitu, saya masih diam, cuma saya masih aja gitu. Terus pada hari yang keduanya itu saya diajak ke rumah mertua gitu. Ternyata mertua pun di sana sudah sholatnya seperti itu dulu yang ngajarinya. Jangan sampai mendengarkan Isa Al-Masih gitu, karena itu udah kafir katanya gitu. Kok dia sekarang doanya Isa Al-Masih, Yesus gitu kan.
pujian, ada tembangan gitu kan, puji-pujian kalau sekarang itu. Waktu itu saya nggak ngerti, ngertinya dia nembang gitu, nembang, nyanyi gitu kan, ada nyanyi Sunda gitu kan. Saya waktu itu nggak suka gitu. Saya mau minta pulang, ayo pulang, saya nggak mau dengerin. Bapak dulu nggak kayak gitu doanya, aku mau pulang aja, aku mau pulang. Pokoknya saya cubitin si suami saya itu. Akhirnya karena sudah malam dia nggak pulang tuh, saya bertahan di situ. Akhirnya saya pagi pulang. Pagi pulang itu saya ke rumah dengan kecewa melihat apa tuh mertua seperti itu doanya gitu. Saya nggak banyak ngomong juga, saya pulang sama suami pun saya nggak banyak ngomong. Akhirnya saya agak marah, kecewa. Akhirnya saya ini karena emosi gitu ya, mikir yang kayak gitu, karena emang saya sudah diajarinya dulu seperti itu gitu, walaupun saya nggak mengerti mendalami Islam begitu dalam, tetapi sudah diajarin seperti itu, nggak boleh dengar Isa Al-Masih, nggak boleh karena sudah kafir gitu, karena itu Tuhannya orang Kristen gitu kan, gitu. Terus saya akhirnya udah, saya mau mau ke rumah kakak saya aja yang di Jawa, karena memang kakak saya kebanyakan di Jawa tuh. Ya, kakak saya yang dua itu, yang satu yang paling tua itu pesantren di Tebu Ireng udah 8 tahun, yang satu 7 tahun. Itulah yang saya datang ke sana, saya mau menenangkan gitu, mau curhat gitu tadinya. Tetapi sampai sana itu ternyata kakak saya itu udah mendengar gitu. Langsung saya sudah istirahat, saya duduk di situ, dia duduk juga, dia ngomong gitu. Sekarang suami kamu dan mertua kamu udah kafir, udah percayanya Yesus, yang Tuhannya dipendem katanya gitu kan, yang dipaku gitu. Kamu jangan ikut-ikutan, kalau bisa kamu masih muda, udah cerai aja, kamu kafir, ntar kamu masuk neraka gitu kan. Waktu itu, tapi saya dengerin aja gitu. Itu nggak ada keturunan anak kita turun temurun, nggak ada gitu. Nenek moyang kita yang percaya agama dari Belanda itu katanya gitu. Udah sekarang kamu mikir aja, milih, ntar kalau itu udah cerai aja gitu kan. Saya lagi di sana masalah suami begini, terus di sini juga di apa ngomong harus cerai ya. Saya semakin banyak itu bergumul dalam hati saya harus gimana bercerai pun saya kepikiran, saya dalam hati tuh nggak suka denger omongan gitu Pak. Makanya saya bertahan, sebelum saya pulang tuh suami saya nyusul, karena mungkin saya berangkatnya dengan agak marah, kecewa. Akhirnya aku ikut pulang juga sama suami, karena saya ada perkataan saudara itu harus cerai. Kita masih di situ, masih pertimbangan kalau cerai gitu, karena kan ya itu saya yang kepikiran harus pengadilan, saya nggak suka gitu nama pengadilan juga. Akhirnya saya pulang dengan hati gondok sana sini gitu, nggak suka sama suami, sama mertua, terus sama saudara pun harus cerai karena sudah kafir gitu. Mertua saya sudah kafir, suami saya sudah kafir, udah nggak layak diikutin gitu. Kamu harus rajin sembahyang, rajin sholat, buat sangu mati gitu, gue sangu gitu kan, kalau orang Jawa gitu ngomongnya, gue sangu mati gitu. Udah saya pulang, udah Kang saya pulang dulu, saya mikir-mikir dulu ya Kang gitu, saya pulang. Pulang karena dijemput juga sama suami saya pulang. Setelah pulang, waktu itu kan emang suami sama mertua tuh belum sampai ngomong apapun. Setelah saya pulang, mungkin saya udah tenang tuh, mereka duduk, mertua sama suami dan bapak. Disitulah saya dibimbing, dituntun dari Quran, bahwa dalam Quran itu bahwa Isa Al-Masih adalah yang akan turun dari akhir zaman. Terus dia adalah Siratal Mustaqim yang selalu kita sebut di dalam sholat kan, Ihdinas Siratal Mustaqim juga dikasih tahu. Dan yang kata ulama itu kan katanya kan Siratal Mustaqim itu di rambut dibelah 7. Ternyata katanya dalam Al-Quran nggak ada. Yang ada kan yang Al-Zumar 61 itu kan yang Isa Al-Masih juga gitu. Dan dari situ saya mulai merenung gitu Pak, mulai merenung terus. Suami saya itu sama mertua saya terus bimbing gitu, dituntun terus, dia kasih tahu tuh semuanya dari Alkitab, dari ini gitu. Terus saya ada ayat yang apa ya, ayat yang Markus 16 ayat 16 katakan oleh suami saya dan mertua saya, ya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu dari itu ayat-ayat itu kayaknya ganjel dalam hati saya gitu, ganjel dalam hati saya, karena di Al-Qur'annya pun seperti ini Alkitab pun seperti ini jawabnya. Agak ganjelnya itu mulai agak takut gitu, kalau saya dihukum kan hukuman itu kan pasti kekal neraka kalau di akhirat itu. Dan dalam Yohanes 14 pun saya jadi ayat yang selalu saya ini, yang aku jalan kebenaran dan hidup, itu tidak ada seorang pun yang Bapa tanpa melalui aku. Dan itu juga saya mulai terbuka, mulai sadar. Terus saya dituntun terus dibimbing sama mertua, sama suami, yang pada akhirnya saya terima Tuhan, dibaptis tahun 2014 waktu itu. Tapi ya gitu, dengan tantangannya dari jauhin sama saudara juga gitu. Saya ternyata juga suami sebagai seorang penginjil sama mertua itu, jadi saya akhirnya kadang-kadang ada masalah lompat sana lompat sini, mungkin sekarang ini yang disebut
udah mau 6 kali saya lari sana dari sini gitu. Kalau sudah ketahuan lingkungan setempat, akhirnya kan pengusiran yang ada kan. Dan sampai saya ke Jakarta pun ya saya berjuang untuk hidup. Suami kami walaupun seperti itu tetap nginjil gitu, nggak tahu. Itu dikasih itunya rohnya sama Tuhan nginjil terus walaupun bahaya selalu ada dalam keluarga gitu. Tapi tetap saya ngikutin, selalu saya dukung, saya walaupun saya kerja apapun untuk bantu untuk pelayanan, saya sampai kerja di warteg catering gitu, saya bekerja gitu buat bantu pelayanan, buat kebutuhan juga. Saya nggak diam gitu. Saya Tuhan, jadi apa tuh nggak gampang jadi orang Kristen itu nggak semudah itu. Udah sama keluarga pun dijauh, terus Allah juga selalu ada gitu karena penginjilan ini gitu. Terus setelah itu kan setelah dibaptis 2014 dibaptis tahun 2014 saya terus mulai belajar ngikutin terus suami kemanapun melangkah saya ikutin terus gitu sampai ada kesulitan tetap saya bertahan di dalam Tuhan karena itu yang keselamatan ada di dalam Yesus itu Yesus juru selamat gitu dan adapun mujizat Tuhan yang saya rasakan waktu itu saya akan menikahkan itu saya cerita mujizat karena liku-liku udah kami sampaikan dan kesulitan yang kami nggak diabaikan sama keluarga gitu. Adapun mujizat Tuhan terjadi buat keluarga saya waktu saya mau menikahkan anak saya butuh dana gitu kan karena dia udah waktunya menikah gitu udah punya pilihan dan suami saya itu melamar ke besan itu tanpa bawa uang sepeser pun hanya omong kosong gitu pakai omong kosong maksudnya dengan iman aja Pak saya kalau memang ini sudah ini anak-anak ya udah pokoknya sebulan lagi saya kirim buat pekah gitu kalau orang Jawa kan kalau nikah itu pihak suami harus ngasih ke pihak istri gitu itu Bapak menyampaikan itu ke calon besan itu dengan iman aja nggak bawa uang sepeser pun gitu terus saya pulang pun dengan hati bimbang galau gitu ya dari mana uang sebanyak itu sedangkan posisi masih dalam gitu loncat sini lari-lari gitu terus saya berdoa berlutut sama Tuhan saya juga berusaha ke saudara juga ngasih mohon bantuan buat ini pernikahan anak saya bantuan tapi saudara satu pun nggak ada yang ngasih bantuan pertolongan gitu buat saya gitu saya berdoa berlutut saya juga doa puasa juga waktu itu saya nangis gitu sama Tuhan gitu jangan sampai saya kena malu itu sesuai dengan firman Tuhan kan ada saya kepadaku tidak akan kena malu gitu dan doa saya seminggu kemudian tuh dijawab Tuhan sama suami saya itu saya bertemu dengan hamba Tuhan yang bukan saudara saya kenal di Jakarta aja beliau pernah ibadah bareng sama saya agak udah kenalan gitu udah berapa kali ibadah kita ketemu bareng dan di waktu saya ibadah yang berangkat sama beliau itu dia bertanya gitu kenapa Pak Bu kok agak berubah gitu kayak nggak bahagia kayak nggak suka cita kenapa gitu ada masalah apa ya dari situ suami saya cerita nyambungin gitu karena mau menikahkan anak sudah janji harus ngasih ke sana sekian gitu terus butuh berapa gitu ya kayaknya 30 cukup sih Pak gitu bilang gitu itu mujizat Tuhan ada orang yang saudara yang nggak saya kenal sebelumnya hanya kenal di Jakarta itu digerakkan hatinya untuk nolong saya gitu saya waktu itu menangis karena sukacita sedih sampai saya itu nggak bisa enak makan karena saking senangnya gitu ditolong sampai waktu itu sebelum saya pegang uang itu anak saya sudah kabur takas mama nggak dapat uang dari mana sampai dia kabur sampai ke Sumatera kalau nggak salah terus setelah saya pegang uang yang berkat Tuhan itu saya telepon bahwa udah ada uang pulang nak gitu ini uang udah ada buat ke sana buat pekah gitu buat pihak besan akhirnya dia pulang itu mujizat Tuhan kami rasakan di dalam tubuh Tuhan itu luar biasa gitu. Walaupun saya selalu dalam kesulitan, tapi saya tetap bertahan di dalam Tuhan karena keselamatan ada di dalam Yesus gitu. Itulah kesaksian saya juga buat saya buat ada tips buat nasihat buat yang dari Kristen, yang udah Kristen dari kecil gitu harus bertahan di dalam Tuhan gitu. Jangan sampai lari ke seberang gitu. Bertahan di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Gitu. Dari Islam pun bukalah agar mengerti bahwa Isa itu adalah juru selamat, Isa itu adalah yang akan turun di akhir zaman, bahwa Isa itu adalah Siratul Mustaqim. Mungkin itu Pak kesaksian dari saya. Sampurasun, kangge sadayana saderek di Indonesia iya. Mudah-mudahan tiasa nguping sariosan abdi, tiasa jaden berkat, anu teu acan percanten ka Tuhan Yesus singkatan di
supados ngaton isi itu di orang Ciamis. Assalamualaikum. Itu kan emang saya udah kepikiran, udah diajarin sama mertua saya, jangan sampai kenal yang namanya Isa Al-Masih, Yesus, karena dia udah kafir gitu. Saya ya emang ketemu sama orang Kristen itu kayak gimana gitu, kayak geli, kayak nggak suka, pokoknya nggak suka aja, nggak suka gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain kita gitu, tapi saya nggak suka aja, nggak suka karena udah diajarin gitu karena dia najis gitu kan, ya kafir, nyembahnya Tuhannya dipenteng, dipaku gitu kan, sampai kayak gitu. Nah, saudara-saudara sudah melihat sendiri, menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan dinyatakan, dilimpahkan bagi kehidupan ibu ini, sehingga tadinya seorang yang belum mengenal Tuhan, ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan dan dia menemukan jalan yang lurus, yaitu di dalam Yesus Kristus. Setiap orang mengalami perjumpaan yang berbeda-beda. Bagaimana Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya, tetapi bersyukur ibu ini sudah menjadi warga kerajaan Allah. Dan Tuhan berkati kehidupan ibu ini. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.